Hi everyone, welcome back to Asian Nation Channel. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya baik-baik aja. Di masa PPKM ini, aku harap kalian tetap di rumah aja. Kalau misalnya nggak perlu-perlu banget keluar. Dan beberapa hari ini nggak tahu kenapa aku tiba-tiba kangen masa-masa exchange, masa-masa aku ketika di Malaysia, dan tiba-tiba aku kepikiran bahasa-bahasa yang ada di sana. So today, I'm gonna talk about the slang word in Malaysia. Dulu sebelum aku sampai Malaysia, aku sempat berpikiran bahwa bahasa Melayu itu mirip-mirip sama kayak bahasa Indonesia, baik dari cara pengucapannya dan slang-slangnya juga. Tapi ternyata ketika aku nyampe sana, aku shock banget. Ternyata bahasa slang Malaysia itu beda banget sama bahasa Indonesia. Nah, di Malaysia sendiri itu ada beberapa bahasa yang digunakan untuk percakapan sehari-hari antar penduduknya. Antara lain bahasa Hokkien, ada bahasa Tamil, ada bahasa Melayu juga. Jadi tuh banyak banget slang word dari ketiga bahasa itu. Kata pertama yang aku notice ketika aku sampai Malaysia adalah lah. Orang Malaysia itu suka banget nambahin akhiran kata dengan tambahan lah. Contoh, kalau misalnya aku mau ngajakin pergi makan gitu ya, kayak let's eat lah, let's go lah, where do you want to go lah, you take that lah, you bring that lah. Jadi tuh kayak banyak banget yang pakai penggunaan lah. Jadi tuh kalau di kita mungkin aja kali ya artinya. Jadi tuh kayak beli aja lah, ambil aja lah, makan aja lah. Jadi basically orang Malaysia itu suka pakai kata-kata lah. Yang kedua, jom. Jadi aku tuh nggak tahu apa arti jom. Jadi pernah diajakin kayak pergi ke suatu tempat, dia tuh kayak jom-jom gitu. Pas diajakin jom-jom aku nggak tahu. Nah ternyata kalau di bahasa Indonesia tuh kayak yuk-yuk, atau di bahasa slang kita anak-anak sekarang itu ngomongnya kuy. Yang ketiga, bojio. Jadi pernah temanku pergi ke suatu acara, tapi teman yang satunya itu nggak diajakin guys. Jadi itu tiba-tiba dia bilang, why you bojio lah? Bojio, what is bojio means? Nah ternyata bojio itu dari bahasa Hokkien. Maksudnya adalah not inviting atau nggak mengundang. Intinya nggak ngajak-ngajak gitu. Kalau misalnya di Jogja sendiri itu tuh biasanya ngomong RJJ gitu, rajek-jek, atau nggak ngajakin lo, kayak diam-diam baik gitu-gitu juga it's sama ya guys. Nah ketika di Malaysia aku juga bingung guys cara sapaan untuk bapak atau ibu, karena kan di sini kita biasa pakai bapak atau ibu kan. Nah di sana itu banyak yang manggil anti uncle. Jadi kalau misalnya kita pergi ke toko Chinese atau misalnya tempat makan yang Chinese gitu tuh kayak wajar banget kalau manggilnya anti uncle gitu-gitu. Kalau misalnya Indians, mereka biasa pakai aneh. Jadi kalau misalnya kita pergi ke restoran Mamak itu restoran Tamil Muslim India gitu, yang biasanya buka 24 jam. Kalau misalnya kita mau order, kita bisa panggil aneh na Chinese satu, atau aneh na Tio Ice gitu-gitu. Jadi kita biasanya manggil anti uncle, aneh, atau C, Pak C, Mak C gitu-gitu. Kalau misalnya yang jual Melayu Muslim biasanya pakai Pak C atau Mak C. Oh iya, aku juga sempat kebingungan ketika aku mau nraktir jajan temanku. Jadi waktu itu tuh abis kelas, dia itu bilang I don't bring money lah. So yeah, I treat you. Aku pakainya biasa treat kayak traktir or something, dan aku tuh nggak tahu ternyata dia tuh you belanja I. Nah aku tuh nangkepnya belanja. So you want to shop kayak gitu kan. Aku mikir belanja kalau di kita ya belanja means beli gitu kan. Ternyata belanja itu artinya traktir guys. Jadi you belanja beli ice cream. Jadi tuh kayak traktir gue dong makan es krim. Dan aku tuh kayak oh belanja itu ternyata artinya traktir. Semenjak saat itu aku tahu kalau misalnya mau traktir orang atau mau minta traktir kayak you belanja kayak gitu. Kata slang yang selanjutnya adalah mat saleh. Nah waktu aku exchange itu kan gak cuman dari Southeast Asia atau Asia doang ya guys muridnya, tapi juga banyak murid-murid bule yang kita biasa sebut bule, atau orang-orang kulit putih yang dari Europe atau US dan yang lainnya. Mereka tuh nyebutnya mat saleh. Nah aku kira mat saleh itu nama orang, jadi tuh aku kira dia manggil kan kayak
Mat Saleh lah, dia nih Mat Saleh gitu, Mat Saleh gitu. Kok Mat Saleh? Terus aku mikirnya namanya Mat Saleh tapi bule. Setelah aku tanya, oh ternyata Mat Saleh itu maksudnya adalah foreigner atau orang luar gitu guys. Kalau kita nyebutnya bule, dan aku kayak Mat Saleh, kayak unik banget manggilnya Mat Saleh. Aku pikiranku kayak ada orang namanya Saleh dipanggilnya Mat Saleh gitu. Kata ini biasa dipakai di Singapura juga sih kayaknya. Jadi tuh kalau misalnya kita kaget kayak mau ngomong oh my god gitu tuh kayak walawe. Biasanya mereka ngomong walawe, walau kayak gitu. Walau. Dan itu tuh juga terjadi waktu aku ada project. Jadi dulu aku sempat KKN sama anak-anak Singapura juga. Dan itu tuh mereka juga ngomong walai, berarti kayak Singlish dan juga Manglish juga pakai kata-kata walai untuk mengekspresikan kalau mereka itu kaget atau kagum. Intinya kayak ekspresi dari kata-kata oh my god gitu. Itu tuh mereka pakai walawe. Ada satu kata lagi yang aku baru tahu artinya ketika aku di sana. Jadi orang Malaysia itu kan terkenal banget kalau misalnya di bola itu juga kayak ngomongnya Malaysia boleh, Malaysia boleh. Nah kalau di kita kan boleh kan ya, ibaratnya kalau di bahasa Inggrisin kayak can I, boleh nggak saya gitu. Itu tuh asking, minta izin gitu loh kan. Kalau di sana tuh ternyata boleh artinya bisa. You boleh makan gitu. Boleh makan ya boleh lah, karena ya aku beli makan sendiri. Nah aku tuh mikirnya gitu. Tapi ternyata boleh maksudnya adalah kamu bisa makan gitu. Oh oke, bisa, can lah gitu. Ya yes can gitu. Nah boleh itu ternyata artinya can atau bisa. Kata yang lain adalah kita orang. Kita orang punya arti kita atau we. Contohnya kayak kita orang nak tengok wayang, kita orang nak tengok movie, kita orang ya kita gitu. Karena aku kan dari Jawa ya guys, mungkin di daerah lain yang ada di Indonesia aku kayaknya pernah dengar juga ada yang pakai kita orang untuk sebutan kita. Dan aku tuh kayak baru denger aja sih kalau misalnya di Malaysia tuh ternyata ngomongnya juga kita orang. Dan kalau misalnya mau ngomong kamu atau kau, itu tuh biasanya mereka pakai istilah korang atau awak. Nah awak itu juga kamu, padahal kalau misalnya di Indonesia kayaknya awak tuh artinya saya nggak sih guys? Correct me if I'm wrong. Dan ada satu kata lagi, dua kata sih sebenarnya yang artinya itu mirip dengan walawe. Jadi itu ada satu kata artinya gempak sama best gila. Best gila adalah it's so good, it's so damn good, it's awesome. Jadi maksudnya tuh kayak keren banget sih gitu. Itu tuh pakai istilah best gila, atau juga ada beberapa yang nyebut best giler atau gempa. Jadi kayak contoh kalimatnya the concert is best giler atau the concert is so gempa. Contoh yang lain, this nasi lemak is best giler. Dan kata yang lain adalah tapau. Jadi kalau misalnya kita mau bungkus makanan, ada beberapa orang yang ngomong tapau. For example like, cek nak tapau satu, cek nak tapau nak ayam penyet satu, cek nak tapau nasi ayam penyet satu gitu. Jadi tapau means bungkus guys. Terus ada satu kata lagi namanya cincai. So cincai means terserah gitu, atau apa aja lah, whatever gitu. Kayak kamu mau makan apa, cincai lah. What do you want to eat, cincai lah, terserah lah gitu. Jadi kalau kita mager ngomong kayak apa wae lah, terserah gitu, biasanya pakai cincai ya, cincai gitu. Yang selanjutnya adalah kantoi. Kantoi itu artinya kegap sih guys. Contoh kalau misalnya kita ngegap teman kita diam-diam selingkuh, kayak kantoi, kayak I caught you, hayo lo ketahuan gitu. Itu pakainya kantoi. Dan kata slang yang selanjutnya adalah koyak. Jadi aku tuh nggak tahu kalau koyak itu artinya robek. Pernah satu ketika aku nonton ada istilah seluar koyak. Jadi seluar itu ternyata celana, dan robek, koyak itu robek. Jadi tuh kayak kalau misalnya ngelihat orang celananya robek, kita tuh ngomongnya seluar koyak gitu. Jadi kayak oh seluar koyak, it's like it's a new thing for me. Oke guys, itu tadi beberapa slang words dari Malaysia. Jadi beberapa kata slang dipengaruhi
oleh bahasa Tamil, bahasa Malay, dan juga mungkin ada bahasa Hokkien-nya. Dan itu merupakan pengalaman yang menarik banget buat aku sih. Satu hal yang aku things I wish I knew before I'm going to Malaysia adalah belajar bahasanya, at least biar nggak kaget-kaget banget. Karena ketika pertama kali aku kesana, aku ngerasa gimana ya, a bit culture shock, karena bahasanya ternyata beda sama yang digunakan di Jawa khususnya ya, dan di Jogja sih terutama. Mungkin kalau misalnya daerah lain di Indonesia ada beberapa yang udah familiar dengan kata-kata yang aku sebutin tadi, tapi kalau misalnya di Jogja sendiri aku belum pernah sih dengar kata-kata itu. Oke, I think that's all for today's video. Don't forget to like, subscribe, and comment, and I'll see you guys in the next video. Bye bye.